sejahtera dan selamat jumpa kepada saudara-saudari para pirsawan SCTV yang saya kasihi dan saya hormati di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan tidak lupa saya ucapkan juga selamat tahun baru 1994. Saudara-saudara, tentunya kita masih sukar untuk meramal apa yang akan terjadi di tahun yang akan datang ini atau tahun sekarang ini 1994, dan akankah dunia semakin ke arah kedamaian, ketentraman dan kemakmuran, kerukunan, atau justru sifat manusia yang semakin serakah, ganas dan memangsa yang lemah sehingga peperangan dan penghancuran tak terelakkan lagi. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi, hanya Tuhan yang tahu. Dunia kita memang sudah semakin tua, saudara-saudara, dan kekayaan bumi semakin disap habis, diambil. Makin banyak kekayaan bumi yang dipompa keluar karena keserakahan manusia, keserakahan beberapa gelintir orang yang super kaya yang tidak pernah terpuaskan itu, tanpa memedulikan lagi kelestarian lingkungan yang ada, sehingga proses ekologi semakin parah dan cepat. Dunia kita semakin tua renta dan sedang sakit. Sampai berapa lamakah dunia ini akan bertahan? Kita tidak tahu. Tetapi saudaraku, memang saya harus katakan kepada saudara semuanya, makin tahun berarti makin mendekati apa yang disebut dengan kehancuran dari segala sesuatu, karena dunia semakin tua. Bahkan Alkitab pun telah menulis banyak tentang ini, bernubuat tentang apa yang akan terjadi pada akhir zaman. Saya ingin saudara membuka bersama saya dalam kitab Yesaya pasal yang ke-24, nubuatan 2700 tahun yang lalu tentang keadaan bumi di mana kita hidup. Ayat 1 dikatakan, sesungguhnya Tuhan akan menanduskan bumi dan akan menghancurkannya, akan membalikkan permukaannya dan menyerahkan penduduknya. Kita lihat bagaimana ketandusan yang terjadi di mana-mana. Bumi akan ditanduskan, ayat yang ketiga, setandus-tandusnya, dan akan dijarah sehabis-habisnya. Sebab Tuhan yang mengucapkan firman ini. Kita lihat ketandusan dan penjarahan itu ada hubungan yang dekat sekali. Orang menjarah tambang-tambang, minyak disedot, batu bara disedot, dan banyak tambang-tambang diambil kekayaannya dan merusak lingkungan yang ada. Bahwa hutan-hutan dibabat sehingga terjadi satu kekeringan, ketandusan di mana-mana, seperti Afrika yang tadinya dikenal sebagai hutan belantara dengan banyak marga satwa, sekarang jadi padang gurun yang mengerikan dan penuh kekeringan, seperti Ethiopia, Somalia dan banyak tempat yang lain. Dan kalau kita tidak hati-hati, terjadi juga di negara kita yang tercinta, yang terkenal sebagai negara yang hijau, disebut Jamrud Khatulistiwa, menjadi bisa kering di padang gurun juga. Besoknya firman Tuhan mengatakan, bumi berkabung dan layu. Ya, dunia merana dan layu. Langit dan bumi merana bersama. Keadaannya sangat merana, memprihatinkan sekali. Bumi cemar karena penduduknya, sebab mereka melanggar undang-undang, mengubah ketetapan, dan mengingkari perjanjian abadi. Itu ayat yang kelima. Bumi cemar, polusi ada di mana-mana. Pengotoran, baik udara, baik air, manapun sudah mengalami polusi. Seperti sudah ketahui juga bahwa lapisan ozon yang menyaring 8 sinar matahari yang bisa mematikan manusia itu difilter oleh satu lapisan yang disebut ozon. Dan itu pun juga terjadi kebocoran dalam ozon yang saya dengar di sebelah kutub utara selebar atau seluas benua Amerika oleh karena fluorokarbon, yaitu gas yang dikeluarkan oleh karena AC dan lain sebagainya. Jadi dunia ini makin hancur, dan karena itu sinar matahari tidak bisa tersaing lagi dan menyebabkan banyak sekali penyakit-penyakit pada diri manusia yang juga bisa merubah perilaku manusia pada tahun-tahun mendatang. Inilah keadaan dunia di mana kita hidup. Dan kita katakan ini semua karena penduduknya. Sebetulnya dunia rusak bukan karena siapa, tapi karena kita sendiri, manusia yang pada akhirnya hanya merusak dan menghancurkan manusia sendiri. Seorang filsuf dari Jerman pernah berkata, "Men only have power but to destroy themselves." Manusia mempunyai kuasa yang akhirnya hanya untuk menghancurkan diri manusia itu sendiri. Dikatakan cemar oleh karena penduduknya melanggar undang-undang, mengubah ketetapan, dan mengingkari perjanjian abadi. Demikianlah keadaan dunia kita yang semakin tua. Bahkan kalau dilukiskan ayat yang ke-19, bumi remuk redam, bumi hancur luluh. Demikianlah keadaannya.
Dan juga bumi goncang-gancing, artinya gempa bumi yang terjadi di mana-mana, baik itu vulkanis maupun tektonis. Vulkanis karena gunung berapi, dan tektonis karena adanya rongga-rongga di bawah bumi sehingga terjadi pergeseran di bawahnya sana. Jadi bumi ayat yang ke-20 terhuyung-huyung sama sekali seperti orang mabuk, dan goyang seperti gubuk yang ditiup angin. Dosa pemberontakannya menimpa dia dengan sangat. Ia rebah dan tidak akan bangkit-bangkit lagi. Demikianlah kira-kira nasib dunia yang sedang kita hidup ini. Memang kalau bisa apapun yang kita lakukan, mari kita lebih bertanggung jawab untuk membina, mempertahankan, melestarikan lingkungan yang ada. Karena di seluruh dunia sedang ditengung-tengungkan tentang lingkungan hidup saat ini. Ada gerakan-gerakan seperti Greenpeace, mereka mempertahankan supaya dunia tetap serasi, ekosistemnya dipelihara dan lain sebagainya. Saya kira kita sebagai orang yang percaya Tuhan, yang diberikan mandat oleh Allah untuk memelihara bumi ini, mengusahakan bumi ini, kita perlu lebih bertanggung jawab juga dalam tingkah laku kita, memperlakukan bumi kita, bukannya sekedar menuruti nafsu serakah kita sehingga merugikan orang banyak karena merusakkan lingkungan di sekitar kita. Dari ayat-ayat di atas kita simpulkan adalah sia-sia kalau kita menaruh harapan kita kepada hal-hal di bumi ini. Alkitab mengatakan dengan jelas sekali bahwa langit dan bumi akan lenyap, tapi firman Allah itu kekal sampai selama-lamanya. Bahkan dikatakan dalam 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-17, ayat yang ke-16, pertama dikatakan demikian. Ayat yang ke-15, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya, sebab semua yang dalam dunia adalah keinginan daging, adalah keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukankah berasal dari Bapa dan melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah akan tetap hidup selama-lamanya. Dunia ini sedang lenyap. Dunia ini sedang dalam proses lenyap. Jadi proses kehancuran, proses ekologi rasanya satu hal yang memang tidak bisa terelakkan lagi. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah itu akan hidup kekal selama-lamanya. Ada istilah memang kita ini tidak hanya akan hidup di dunia ini sebagai musafir, sebagai traveler, orang dalam perjalanan. Tempat kita yang selamanya dan sebenarnya bukan dalam dunia ini. Oleh sebab itu, Alkitab juga memperingatkan keadaan kegoncangan-kegoncangan menjelang akhir zaman ini. Saya kira memasuki tahun 94, kita semakin sadar nubuatan Alkitab tentang keadaan dunia. Dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-26 dikatakan demikian oleh firman Tuhan. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji satu kali lagi. Aku akan menggoncangkan, dikatakan di sini bumi. Satu kali akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ayat yang ke-26. Dan Ibrani 12 ayat 27, ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Dengan kata lain, apa saja yang bisa digoncangkan akan digoncangkan, baik yang di bumi maupun di langit akan terjadi kegoncangan. Mungkin istilah yang paling modern disebut krisis. Krisis-krisis akan terjadi di dunia ini, di bumi ini, dan juga di langit. Kalau bicara tentang bumi dalam bahasa Grekanya adalah kosmos. Kosmos juga berarti sistem. Terjadi kegoncangan-kegoncangan, terjadi krisis-krisis pada sistem yang ada di dalam dunia ini, yaitu sistem ekonomi, sistem keuangan, sistem politik, sistem apapun dalam dunia ini akan mengalami banyak sekali kegoncangan-kegoncangan yang ada dalam dunia ini. Semuanya akan mengalami kegoncangan. Bangsa-bangsa mengalami goncang, negara-negara akan goncang, kerajaan-kerajaan akan goncang. Setiap strata kehidupan masyarakat di dunia akan mengalami banyak kegoncangan. Juga langit akan goncang, bukan hanya benda-benda langit, artinya juga musim-musim yang tidak bisa ramalkan lagi. Musim dingin terlalu panjang atau musim kemarau terlalu panjang, musim hujan terlalu banyak, sukar diramal lagi. Perubahan cuaca hampir tidak bisa terkendali lagi. Semuanya ini terjadi kegoncangan, upset, disorders, ya, kekacauan yang terjadi di alam semesta ini. Tapi juga Alkitab berkata kalau bicara soal langit, Yesus juga mengatakan kuasa langit akan digoncang. Di langit ini kelihatannya bersih, tapi sebetulnya di alam langit ini ada kuasa penguasa di udara yang juga disebut iblis, setan dengan roh-roh jahat yang banyak mempengaruhi perilaku kehidupan manusia. Akan terjadi kegoncangan di dalam alam yang tidak nampak.
alam supranatural, alam roh, di mana roh-roh jahat, roh iblis akan semakin merasuk manusia, sehingga manusia lupa diri, lupa standar, lupa kaidah, lupa norma, lupa daratan, dan mereka saling menghancurkan. Lihat saja pembunuhan di mana-mana, perkelahian antara pelajar terjadi di banyak tempat di Indonesia ini, sampai minta korban, bus rusak. Semuanya ini bukan sekedar gejolak jiwa. Saya percaya ini juga ditunggangi oleh roh-roh jahat, kuasa-kuasa di udara. Pembunuhan terjadi, suami bunuh istri, istri bunuh suami, orang tua bunuh anak, anak bunuh orang tua. Gara-gara warisan saudara bisa bunuh saudaranya sendiri. Gara-gara uang 5.000 perak, 500 perak orang bisa saling membunuh. Selaku ini semuanya terjadi. Bukan sekedar membunuh, bahkan sadisme, memotong-motong tubuh dan lain sebagainya. Saya percaya ini bukan satu sifat yang normal dari manusia. Saya percaya ini didalangi, diinspirasi, dirasuk oleh roh-roh jahat itu. Memang dalam dunia ini, kalau kita di luar Tuhan, gak ada jaminan dah, saudaraku, untuk kita bisa hidup benar. Karena di luar Tuhan sudah siap itu menangkap kita, merasuk kita, menguasai kita, dan menjerumuskan kita, roh-roh penguasa-penguasa di langit. Kenapa mereka goncang? Karena dia tahu waktunya sudah singkat, di mana Raja dan segala Raja, Yesus akan segera datang kembali untuk menetapkan kerajaan yang penuh dengan damai dan sejahtera. Ini yang ditakuti oleh setan dan iblis. Maka dalam kesempatan terakhir iblis, saya katakan, iblis kerja lembur, dia kerja mati-matian, dia overworks, dia ingin menghancurkan manusia sepenuhnya. Tetapi ayat yang ke-28 dikatakan demikian oleh firman Tuhan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepada Allah atau kepadanya dengan hormat dan takut. Ayat 29 dikatakan sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Dikatakan oleh firman Tuhan di sini kita bersyukur kepada Allah. Kita mempunyai kerajaan yang tidak tergoncangkan. Semua yang lain digoncangkan. Bumi, langit akan digoncangkan. Tapi ada satu kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kerajaan dunia tergoncangkan. Lihat saja dari sepanjang sejarah. Banyak kerajaan-kerajaan yang bangkit dan menguasai dunia. Asyur atau Assyria pernah menguasai dunia, hancur. Babilonia pernah menguasai dunia, hancur. Media pernah menguasai dunia, hancur. Persia menguasai dunia dan juga hancur. Setelah itu Greek atau Yunani menguasai dunia dan juga hancur. Yang terakhir Roma menguasai dunia, hancur. Dan sekarang negara superpower bagaimana Soviet mengalami kehancuran. Umpama Amerika yang menguasai dunia juga akan hancur. Tidak ada kerajaan di dunia yang langgeng, yang kokoh. Hanya satu kerajaan yang tidak akan binasa, yaitu kerajaan Allah. Di mana itu? Bukan di satu tempat geografis, bukan tempatnya di Timur Tengah, bukan tempatnya di dekat lautan Atlantik atau di benua Amerika atau di Asia. Karena kerajaan Allah ini ditetapkan dalam hati manusia, di mana Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat memerintah dalam hati sebagai Raja. Ini kerajaan yang tidak bisa dihancurkan, karena pemerintahan Allah di dalam diri manusia adalah pemerintahan yang tidak bisa berkesudahan. Bom nuklir, senjata paling canggih apapun, tidak mampu menghancurkan kerajaan Allah ini. Dan dikatakan juga dalam kitab Roma, pasal 14 ayat yang ke-17, bahwa kerajaan Allah itu bukan soal makan dan minum, tapi soal kebenaran, yaitu hidup benar. Di mana Allah memerintah dalam hidup manusia, kerajaan Allah sudah datang. Di situ ada kebenaran, hidupnya mulai benar. Dan juga ada sejahtera, ada damai, ada ketentraman. Karena apa? Tidak ada lagi tuduhan dosa yang menyerang manusia. Darah Tuhan kita Yesus Kristus sudah membersihkan kita. Dan yang ketiga, ada sukacita. Saudaraku, bukan karena hal yang di luar. Sukacita karena ada di dalam hati kita. Mengetahui, penuh keyakinan bahwa dosa kita sudah diampuni. Keselamatan telah dijamin kalau kita percaya kepada Yesus Kristus yang mati di salib dan bangkit dari kematian. Dosa kita sudah diampuni dan keselamatan sudah disediakan bagi kita. Bukan karena perbuatan kita, bukan karena jasa-jasa baik kita, karena kebaikan manusia seperti kain kotor, tapi kebaikan Allah, anugerah Allah, kasih karunia Allah. Bukan karena kita berbuat sesuatu, tapi karena Allah mengasihi kita, memberikan semuanya dengan cuma-cuma. Hanya kita menerimanya melalui iman. Saudara-saudara, ini yang membuat kita sukacita, dan itu dalam kerajaan Allah. Dan juga kuasa. Kerajaan Allah bukan soal perkataan dalam 1 Korintus 4 ayat 20, tapi juga kuasa. Kuasa di sini bukan kuasa untuk menang-menangan sendiri, untuk menguasai orang lain. Tidak. Ini kuasa untuk bisa mengekang diri sendiri, kuasa untuk bisa menahan hawa nafsu kita. Alkitab mengatakan seseorang yang bisa menguasai dirinya sendiri lebih besar daripada seorang pahlawan yang dapat mengalahkan 7 kota yang berbenteng dengan teguh.
kuasa untuk melawan godaan, cobaan dari setan, dari iblis, dari hawa nafsu, dari dosa yang ingin membawa kita jauh daripada Allah. Dan ini diberikan kepada orang yang hidup dalam kerajaan Allah. Dan juga jikalau setan telah diusir dari hidup kita, roh-roh jahat diusir dari hidup kita, maka kerajaan Allah telah datang kepada kita semuanya. Saudaraku, inilah kerajaan yang tidak bisa terhancurkan. Kalau hidup kita hanya menaruh harap kita kepada hal-hal di dunia ini, kepada hal-hal yang nampak. Alkitab juga katakan yang nampak itu akan hilang, tapi yang tidak nampak itu yang kekal. Kerajaan Allah memang tidak nampak, tapi itu bisa dirasakan dalam pribadi-pribadi yang telah menyerahkan hidupnya dan mengizinkan Kristus memerintah di dalam kehidupannya. Dan untuk itu kita perlu beribadah dengan cara yang berkenan kepada Tuhan. Apa itu? Dengan hormat dan takut akan Tuhan. Perlu ada rasa hormat dan takut akan Tuhan. Kita tidak bisa main-main dengan Allah kita. Allah mengatakan di sini karena Allah seumpama api yang menghanguskan. Artinya dia Allah yang sangat cemburu. Kenapa dia cemburu? Dia sangat mengasihi kita. Kita tidak boleh membagi Allah kita dengan hal yang lain. Dia harus menjadi yang dominan, yang prominent di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, sekarang kita menghadapi dunia tidak menentu. Jaminan apa yang Allah bisa berikan kepada kita? Tentunya kita membutuhkan jaminan daripada Tuhan. Kita tidak tahu apa yang akan kita tempuh, tapi Amsal mengatakan di sini dalam pasal yang ketiga ada satu janji yang indah yang Tuhan janjikan bagi kita yang percaya kepada Dia. Amsal pasal yang ketiga dikatakan ayat yang kelima, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ayat yang keenam, akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Jadi kalau saya boleh nasihatkan kepada saudara, atau boleh usulkan kepada kita semuanya, manusia, mengingatkan kita semuanya, untuk menghadapi tahun 94 ini, yang pertama-tama, kalau kita mau menghadapi dengan penuh confident, kita mesti menaruh harap kita, percaya kita kepada Allah. Dikatakan percayalah kepada Allah, bersandar sepenuhnya kepada Dia. Saudara-saudara, percaya kepada Tuhan, seperti Alkitab katakan, adalah sia-sia orang berharap kepada kekuatannya sendiri. Sia-sia orang berharap kepada manusia. Tapi orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Tapi dikatakan di sini percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dikatakan, saudaraku, orang yang menaruh harap pada dirinya sendiri membawa kutuk. Tapi orang yang percaya kepada Tuhan, dia akan mengalami kebahagiaan. Dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Dan kita sok tahu dalam hidup ini, memang kita tidak semuanya bodoh, banyak di antara kita yang pandai. Tapi kita juga tahu atas keterbatasan pikiran kita, penilaian kita, penganalisaan kita. Kita harus bersandar kepada pengetahuan Allah, hikmat Allah. Karena itu dikatakan juga dalam ayat selanjutnya, akuilah akan Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Akuilah, artinya di sini libatkanlah Tuhan di dalam segala urusan kita. Jangan lupa, apapun yang kau kerjakan pada tahun ini, minta Tuhan ikut campur. Berdoalah, katakan, Tuhan, aku ingin Engkau menolongku dalam usaha ini, dalam sekolah ini, dalam membeli rumah, dalam mau menikah, dalam menentukan jodoh, dalam menentukan karir, dalam pelayanan, dalam mendidik anak. Lipatkanlah Tuhan, acknowledge Him in all your ways. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Dia akan membuat jalan melurus. Kata lurus di sini adalah satu kehidupan yang penuh dengan sukses dan penuh dengan prestasi. Ini yang Tuhan ingin janjikan kepada kita. Dan hal yang lain yang bagus juga, ayat yang ke-7 dikatakan, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Allah dan jauhilah kejahatan. Saudara-saudara, takut akan Tuhan itu penting sekali. Dengan demikian kita bisa menjauhi segala kejahatan. Dan firman Tuhan juga menjanjikan takut akan Allah adalah permulaan pengetahuan. Takut akan Allah adalah membawa hikmat bagi kita. Dan untuk hidup pada tahun ini yang dibutuhkan adalah hikmat. Hikmat tidak bisa dipelajari di universitas. Pengetahuan bisa kita pelajari, pengertian bisa kita pelajari, tapi yang namanya hikmat. Hikmat adalah kemampuan
untuk dapat mengambil keputusan dengan tepat di saat-saat krisis. Itulah hikmat. Dan itu tidak ada manusia yang punya. Itu pemberian daripada Allah. Dan salah satu nama daripada Allah itu juga hikmat. Dan ini hanya didapatkan kalau orang tersebut ada takut akan Tuhan. Apabila dia memiliki takut akan Tuhan, maka hikmat Allah itu akan datang di dalam kehidupan kita semuanya. Saudara-saudara, banyak kesaksian bagaimana orang suka mengandalkan dirinya sendiri, tapi akhirnya bagaimana dia gagal dan hancur di dalam perjalanannya. Orang sombong akhirnya juga hancur di dalam segala pergumulan pribadinya. Oleh sebab itu tidak ada salahnya dan sangat betul sekali kalau kita mau bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Saya ingin bacakan satu ayat sebagai penutup, yaitu dalam kitab Yeremia pasal yang ke-9. Satu ayat yang indah sekali untuk kita semuanya. Ayat 23, beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah atau sombong karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Bukan artinya salah kita menjadi bijaksana. Tidak, Tuhan juga mau kita bijaksana. Tapi jangan bermegah, karena kepandaian kita ada batasnya. Ada orang yang pandai sekali, menguasai 11 bahasa. Kalau tidak salah, satu kali dia tabrakan mobil, dia koma, begitu dia sadar, dia lupa semua itu bahasa. Seperti pita rekamannya dihapus. Kepandaian orang bisa hilang. Dan kalau ada orang kuat, jangan kita sombong karena kekuatannya. Kekuatan tidak bisa jadi andalan kita. Mike Tyson akhirnya meringkuk di penjara mengandalkan kekuatannya, tapi tidak didukung dengan moral yang baik. Apalagi kalau orang kuat bagaimanapun kena penyakit kanker juga nggak bisa berbuat apa-apa. Saudaraku, tidak perlu ada kesombongan apapun juga di dunia ini. Yang ketiga, jangan orang kaya bermegah karena kekayaannya. Ini semuanya hal-hal yang sifatnya fana, tidak langgeng, tidak kekal, tidak abadi. Ini semuanya bisa ada, bisa hilang. Ini sebabnya tidak perlu kita bermegah. Orang yang hari ini kaya, besok bisa jadi gembel. Saya ketemu seorang yang hari ini kaya, yang punya rumah, anjingnya banyak, mobilnya ada 4 atau 5, sopirnya banyak, pembantunya banyak. Saya pernah nginep di rumahnya. Satu saat saya datang ke rumah itu, sudah terkunci rapat dan tergembok, sudah disita oleh bank. Dan sekarang rumah pun dia tidak punya, hutang pun banyak sekali. Saya ingin katakan kepada saudara, tidak ada gunanya sombong akan kekayaan kita. Dikatakan nasihat yang baik, tetapi siapa yang bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, kata Tuhan. Kalau orang kenal Tuhan, bermegahlah karena engkau punya Tuhan. Andalkan dia, sebab akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Jadi mari memasuki tahun yang akan datang ini, tak usah takut, tak usah ragu, tak usah bimbang. Asal kita letakkan iman kita kepada Tuhan, asalkan kita letakkan pengharapan kita kepada Tuhan. Yang kedua, melibatkan dia di dalam segala urusan kita. Nanti dia akan meluruskan jalan kita. Yang ketiga, kita harus takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Pada tahun baru ini, berdoalah untuk 3 ini. Berikan aku iman hati yang percaya kepada Allah dengan segenap hatiku. Yang kedua, Tuhan ingatkan aku supaya dalam segala urusanku, segala lakuku, segala tindakanku, aku mengakui Tuhan, aku melibatkan Tuhan, aku mengundang Tuhan untuk intervensi, untuk ikut campur dalam segala urusanku. Dan yang ketiga, ini yang biasa saya doakan setiap malam tahun baru. Saya selalu berlutut di hadapan Tuhan. Saya nggak minta banyak. Setiap memasuki tahun baru, permintaan saya cuma satu. Berikan saya roh takut akan Tuhan. Karena takut akan Tuhan bisa menjauhi kejahatan, mendatangkan hikmat. Dan hikmat itu membawa kita kepada pengenalan akan Allah dan mengambil keputusan dengan tepat yang kita perlukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada akhirnya ada satu tulisan yang tulis oleh MC Haskin. Dia berkata demikian. Aku berkata kepada seseorang di pintu gerbang tahun yang baru ini. Kataku, beri aku suluh atau obor untuk melangkah dengan aman ke dalam hal-hal yang belum aku ketahui. Tetapi orang tersebut menjawab kepadaku, pergilah keluar
ke dalam kegelapan dan letakkanlah tanganmu pada tangan Tuhan, maka hal ini jauh lebih baik daripada terang suluh yang kau pegang, dan jauh lebih aman daripada jalan yang sudah kau ketahui. Tahun 94 belum kita ketahui. Kita ingin suluh penerangan kalau bisa tahu tahun ini apa yang terjadi. Tapi itu tidak perlu. Tidak perlu. Letakkanlah tanganmu kepada tangan Tuhan. Di tempat kegelapan kita bisa lebih aman kalau digandeng oleh Tuhan sendiri. Mari kita berdoa supaya tangan kita diletakkan pada tangan Tuhan, dan tangan Tuhan yang memegang kita memasuki hal-hal yang belum kita ketahui. Itu jauh lebih aman daripada pengetahuan kita sendiri. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, aku berdoa supaya pada tahun baru ini ya Tuhan, berikan kepada kami iman, percaya segenap hati kepada Tuhan, tidak mengandalkan pengetahuan kami sendiri. Berikan kepada kami ya Tuhan, ingat untuk melibatkan Tuhan dalam segala urusan kami. Berikan kepada kami hati yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan, dan meletakkan tangan kami kepada tangan Tuhan, menggandeng kami ke dalam kegelapan hal-hal yang belum kami tahu. Kami merasa aman dan sentosa karena tangan Tuhan memegang kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.